Di sini kami membuat video tentang pendalaman materi tentang kimia yang akan membuat sifat koligatif, elektrokimia, dan hukum Faraday. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gaza. Perkenalkan, nama saya Roslia Sihotang. Nama saya Egi Hasan Lambang. Nama saya Edi Setiawan. Berikut tayangan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gaza ingin menerangkan soal sifat koligatif, elektrokimia, dan Faraday. Yang pertama, sifat koligatif. Fraksi mol larutan metanol CH3OH dalam air adalah 0,50 konsentrasi metanol dalam larutan. Ini dinyatakan dalam persen berat metanol adalah ARC sama dengan 12,0 sama dengan 16,H sama dengan 1. Dijawab, persen massa sama dengan massa metanol per mR metanol plus mR air dikali 100%. Persen massa sama dengan 32 per 32 plus 18 dikali 100% sama dengan 64%. Itu adalah jawabannya. Lalu yang kedua ada soal elektrokimia. Pada elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektrode PT dialirkan arus listrik 2 ampere selama 965 detik. Dalam kata kurung AR Cu sama dengan 63,5, maka banyak logam tembaga yang dihasilkan titik Mg. Jawab, rumusnya menggunakan G sama dengan I kali T per 96.500 dikali Mi Me sama dengan, masukin angkanya 2 dikali 965 per 96.500. Duanya ini terdapat dari 2 ampere dikali 965 terdapat dari selama 96 detik. 96.500 nya dipindahkan dikali 63,5 terdapat dari ARCU 63,5 per 2 terdapat dari 2 ampere sama dengan 0,635 gram atau sama dengan 635 mg. Itu untuk elektrokimia. Lalu yang terakhir, soal hukum Faraday. Tentukan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1,17 gram nikel dari satu proses elektrolisis larutan NiNO3 2. Jika arus listrik yang digunakan 8 ampere, ArNi sama dengan 58,5 pada reaksi elektrolisis Ni dalam kurung NO3 pangkat 2, elektron yang terlibat adalah, maka mari kita jawab menggunakan rumus M sama dengan EIT per 96.500. T sama dengan M dikali 96.500 per EI. T sama dengan 1,17 dikali 96.500 per 58,5 per 2x per 8. Lalu jawabannya T sama dengan 485,2 detik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rosliana Sihotang dari 12 IPA 5. Di sini saya akan
melakukan pendalaman teori, dan di sini saya akan mengerjakan contoh soal molalitas. Yang pertama, tentukan kemolalan larutan yang mengandung 10 gram NaCl dalam 200 ml air. Massa jenis air 1 gram per ml. Nah, pembahasannya, pertama-tama kita mencari rumus massa air. Rumus massa air P dikali V. Di sini 1G per mil dikali 200 mili air sama dengan di sini kita mengubah menjadi gram. Jadi di sini 200 gram. Nah, rumus molalitas adalah M GR per MR dikali 1000 per PGR. Dan kita masukin angka-angkanya. M 10 per 58,5 dikali 1000 per 200 sama dengan 0,85 M. Contoh soal kedua yaitu elektrokimia. Di sini soalnya bahan yang digunakan sebagai elektrode pada sel aki atau acu adalah, pembahasannya, aki merupakan sel yang banyak kita jumpai. Karena banyak digunakan pada sepeda motor maupun mobil, aki termasuk sel sekunder. Karena selain menghasilkan arus listrik, aki juga dapat diisi arus listrik kembali. Secara sederhana, sesuai prinsip pada sel volta, aki merupakan sel yang terdiri dari elektrode Pb sebagai anode dan PbO2 sebagai katode dengan elektrolitit H2SO4. Jadi jawabannya adalah Pb dan PbO2. Lanjut ke contoh soal hukum Faraday. Tulislah reaksi elektrolisis larutan Kl dengan elektrode Pt. Pertama-tama kita mencari reaksi ionisasi Kl elektrode Pt. Kl direaksikan menjadi K plus L min L negatif. Di sini katoda dan sini ke anoda. Dan kita mencari reaksi. Selanjutnya kita mencari reaksi elektrolisis. Sini katodanya 2H 2O ditambahkan 2E negatif direaksikan menjadi 2O amin tambah H2. Kenapa bisa begini? Karena larutan ada di H2O dan anodanya 2L direaksikan menjadi L2 negatif ditambah 2E plus sama dengan 2H2O ditambah 2L negatif direaksikan menjadi 2OH negatif tambah H2 tambah L2. Sekian, terima kasih dari pendalaman materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gen Stefan Lambang. Saya akan menjelaskan tentang soal koligatif.
Berapa gram glukosa Mr1980 diperoleh untuk membuat 500 ml larutan dengan tekanan osmotik 1 atm pada 25 derajat Celcius? Jawaban B sama dengan M kali R kali T sama dengan R per MR kali 1000 per V kali R kali T. 1 sama dengan GR per 180 kali 1000 per 150 kali 0,082 kali 98. YR sama dengan 180 per 2 kali 0,082 kali 298 sama dengan 3,68 gram. Soal yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang soal elektrokimia. Apa yang terjadi pada katoda dan anoda dalam elektrolisis leburan NaCl dengan elektroda PT? Jawaban ionisasi sama dengan NaCl harapannya Na plus Cl min katode, Na plus E min harapannya Na anoda 2 Cl min tanda panah Cl2 plus 2 E min ditambah 2 NaCl I tanda panah 2 Na plus Cl. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang soal hukum Faraday. Berapa Faraday yang diperlukan untuk mereduksi 60 gram ion kalsium menjadi logam kalsium? Hr sama dengan Ca sama dengan 40. Jawaban W sama dengan E kali F. Itu rumusnya W sama dengan E kali F. 60 sama dengan AR bagi bilog Ca kali R. 60 sama dengan buka kurung 40 bagi 2 kali F. F sama dengan 60 bagi 2 sama dengan 3. F nya 93. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denis Setiawan dari 12 IPA 5. Saya akan mengerjakan contoh soal sifat koligatif larutan yang bersifat molalitas. 1. Zat dengan massa 40 gram 1 mol memiliki M sama dengan 40. Hitunglah penglarut yang digunakan. Penyelesaiannya di sini saya akan menggunakan rumus M sama dengan G per M1 kali 1000 per P. Nih, M-nya tinggal kita masukin, M-nya adalah 1, G-nya adalah 40, dan M1-nya adalah 40. Tinggal dikali 1000 per P. 40-nya di sini kita coret jadi habis. Jadi 1 sama dengan 1000 per P. Hasilnya dari P adalah 1000 P sama dengan 1000 gram. Jadi penglarut yang digunakan adalah 1000 gram. Di sini kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu contoh soal elektrokimia. Soalnya sebagai berikut: jika listrik sebesar 2,75 ampere digunakan dalam elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat CuSO4, maka berapa lama waktu yang diperlukan untuk menghasilkan endapan tembaga sebesar 10,47 gram? Jawabannya adalah, pertama kita harus mengetahui reaksi yang terjadi dalam elektrolisis tersebut. Berdasarkan soal, kita ketahui bahwa Cu dalam bentuk larutan yang mana merupakan ion Cu2+ akan berubah menjadi Cu dalam bentuk solid. Maka reaksi yang terjadi yaitu sebagai berikut nih. Tahap 1 dan tentunya reaksi tersebut belum setara karena terdapat perbedaan muatan antara ruas kiri dan ruas kanan. Oleh karena itu, kita harus menyetarakan muatan dengan menggunakan penambahan elektron dalam satu ruas. Elektron dapat ditambahkan dalam ruas kiri sehingga muatan netral yang sama dengan ruas kanan. Dan tahap keduanya, Cu2 plus 2E menjadi Cu solid.
Dan selanjutnya kita dapat menghitung waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan padatan tersebut dengan menggunakan rumus Faraday. Ini rumusnya. M sama dengan dalam kurung E kali L kali T per F. Tinggal kita masukkan aja angka-angkanya. 10,47 sama dengan 6,3,5 per 2 kali 2 kali 0,45 kali T per 96.500. Jadi T sama dengan 10,47 gram 47 dikali 96.500 per 63,5 per 2 dikali 2,45. Jadi T sama dengan 11.600 detik yang sama dengan 3,22 menit. 3 jam 22 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk menghasilkan 10,47 gram padatan tembaga dalam elektrolisis adalah selama 3 jam 22 menit. Nah, soal berikutnya yaitu soal hukum Faraday. Di sini nomor 3 yaitu arus yang sama dialirkan ke dalam larutan CrSO4 3 kali dan larutan NiSa4 jika massa N mengendap 17,7 gram, massa Cr yang mengendap adalah, di sini kita ketahui adalah A1Cr sama dengan 52, N1 sama dengan 59. Nah, yang artinya yang ditanya adalah N massa dari Cr sama dengan yang ditanya. Di sini kita akan menggunakan rumus hukum Faraday 2 yaitu M N I per M Cr sama dengan atom relatif Ni per Ni per atom relatif Cr per bilox Cr. Nah, di sini tinggal kita masukin aja angka-angkanya ya. Jadi 17,7 per MCR dengan 59. Nah, E-nya kita jabarkan di sini. Ini kita jabarkan NiSO4 akan menjadi Ni2 plus SO4. Nah, ini kita ambil di sini bagi 2 per E-nya 52 per, nah di sini CR-nya itu CR2SO4 3 kali menjadi 2CR 3 plus SO4 2 min. Nah, di sini kita ambil 3. Jadi hasilnya adalah setelah dihasilkan menjadi 17,7 per MCR sama dengan 29,5. nih 59 bagi 2 adalah 29,5 dan 52 bagi 3 yaitu hasilnya 17,33. tinggal dikali silang menjadi MCR sama dengan 17,7 dikali
17,33 per 29. Nah, hasilnya kita hitung menjadi 10,398. Kita bulatkan menjadi 10,4 satuannya gram. Ini hasilnya.